Halo guys, jadi kali ini gue akan bikin balik ke mainstream gue tentang teknologi. Jadi kan karena kita sedang melawan pandemi global tentang corona COVID-19, so kita kan nggak bisa ketemu orang secara fisikal nih. So ya physical distancing, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa untuk ketemu atau meeting gitu, meetingnya secara online gitu. Nah kayak hari ini gue sebenarnya mau ngajak beberapa teman untuk meeting. Gue bilang ke Mel, aku mau hangout ya bareng anak-anak. Terus kok hangout di mana gitu, di Google gitu. Nah terus ada yang ngomong juga, ada yang komen, kenapa sih meetingnya nggak di Zoom atau di Google Meet gitu. Gue pakainya Google Hangout gitu. Nah gue akan jelaskan di tutorial ini bedanya apa sih masing-masing platform, dan juga nanti teman-teman bisa uh, meeting menjadi host atau moderator atau creator atau yang membuat meeting itulah. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, jadi ini adalah file yang gue buat untuk teman-teman semua. Jadi sebenarnya nanti udah ada beberapa seri untuk video, tapi kali ini khusus ke online meeting ya. Anyway, kenapa gue di sini tulis dengan secara spesifik pakai Google? Karena menurut gue pemakai Google tuh sangat banyak ya. Pemakai Google tuh sangat banyak, dan once lu buka Gmail, itu sebenarnya lu dapet semua fasilitas yang Google punya. Contoh Google Drive, Google Hangout yang akan kita bahas di video kali ini. Lalu juga kedua sebenarnya ada alasan kenapa sih gue lebih suka pakai Google. Per hari ini dia adalah platform yang paling secure per hari ini, tapi paling secure dengan bintang kecil juga. Ya, jadi ada beberapa hal perlu lu perhatikan, gimana Gmail itu supaya akunnya itu benar-benar secure. Oke, tapi itu topik lain. Gue pengen bahas dulu yang online meeting. Oke, karena meeting itu nggak harus face to face, tapi kita bisa menggunakan tools yang ada seperti Line, Google, dan Zoom. Nah, di sini gue sebutin tentang Line. Jadi ada beberapa platform hari ini. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 yang gua tampilkan, tapi sebenarnya masih banyak lagi untuk face to face gitu. Kenapa gua tampilkan yang ini? Karena ini platform pertama yang gua ngerti, kedua beberapa lagi bahas gitu. Dan juga ketiga, beberapa sepertinya punya banyak account-nya. Contoh Line. Gue yakin banyak dari lu semua yang punya line account, dan lu tahu bahwa di line account itu lu bisa call, audio call ataupun video call. Tapi yang mungkin lu belum tahu adalah di line itu dia bisa quote unquote seperti meeting yang terbatas gitu. Jadi kenapa gue bisa bilang meeting? Karena pertama dia punya fitur namanya share screen. Oke. Nah, dia punya fitur namanya share screen. Jadi share screen itu adalah fungsi lu bisa share presentasi, share screen, seperti sekarang ini nih, lu lihat video gue, tapi lu sambil lihat laptop gue, bukan muka gue gitu. Nah, Line punya capability seperti itu. Maka gue bilang Line tuh sebenarnya bisa buat meeting gitu, bisa buat learning online begitu. Tetapi problem dia adalah kalau di sini gue kasih merah, yang problem itu adalah dia tidak stabil gitu ya, dia nggak stabil. Jadi kemarin itu gue coba video call aja dengan 4 orang langsung berebet-berebet gitu. Bukan masalah di internetnya gitu, karena masalah empat orang ini ngomong hal yang sama. Artinya apa? Jadi artinya sebenarnya platform, waktu lu kita online meeting tuh kita tuh ke servernya si yang punya aplikasi inilah. Kalau server dia nggak kuat, maka kita punya kualitas video dan audio akan jadi berbet lah, atau nge-lagging lah istilah teknisnya sih gitu. Nah, si Line itu ternyata tidak terlalu kuat gitu. Memang bandwidth dari lu cukup penting, tetapi server dia juga sangat sangat harus mumpuni gitu. Nah, Line itu memang gua rasa dia tidak fokus ke sana. Dia tuh kalau menurut gue si Line ini kan dibikin Jepang nih, dia hanya pengen jadi satu platform yang bisa semua.
dia punya semua tapi dia nggak expert atau nggak bagus di semuanya. Oke, itu Line. Ya, menurut gue Line paling bagus fitur apa sih? Stiker. Per hari ini gue berasa stiker dia yang paling bagus dibanding yang lain gitu. Oke, yang lainnya mungkin grup chat, ada notes, iya itu bagus. Tapi juga uh, rate-rate-nya nggak bisa tuh. Kita pengen tahu tuh siapa aja yang nge-rate, nggak bisa gitu ya. Nah, gue pindah ke platform kedua yang sangat lagi cetar banget dan lagi naik daun banget. Itu namanya Zoom. Zoom ini sejarahnya agak lucu sih. Jadi gue lupa yang bikin namanya siapa, Eric apa gitu. Zoom, Eric, Eric Yuan ya, Eric Yuan, orang American ya, Chinese born American. Nah sebenarnya orang menarik banget. Menariknya karena dia itu dulu kerja di Cisco, menciptakan namanya Webex Meeting. Oke, dia tahun 2000 kerja di Cisco, create, develop namanya Webex Meeting. Lalu dia cabut, dia di tahun kayak 5 tahun terakhir atau tahun berapa sih, gue lupa. When was something? Oh 2011, berarti udah hampir 10 tahun dia bikin si Zoom ini, Zoom. Tapi sebenarnya dia baru cetar itu di Indonesia berapa tahun terakhir ya? 4 tahun terakhir deh. 4 tahun terakhir itu gue udah kenal Zoom, jadi gue pakai waktu itu buat meeting juga, buat meeting online karena ada masalah di Webex-nya karena gue harus punya account. Waktu itu gue belum punya account. Gue punya account kayak gue udah punya, cuman entah kenapa karena gue pengen pakai Zoom, pengen cobain. Ternyata dia free sih, tapi dia mesti register account. Nah nggak tahu temen-temen udah ngerasain nih, gue sering lihat nih di postingan di Instagram cuman 40 menit gitu. Kalau buat meeting bersyukur gitu ya, 40 menit selesai meetingnya gitu. Tapi kalau lagi mau ngobrol mau apa kan 40 menit ya juga ya, lagi ngomong seru-seru mati gitu ya. Nah terus ada yang ngomong sama gue, itu bisa kok di continue 40 menit berikutnya gitu. Nah ternyata gue cari tahu juga sih, gue nggak nyari tahu lagi dia bisa klik itu karena dia tuh pengguna pertama kali gitu. Jadi dia baru register, terus baru pakai meeting pertama kali, dia menjadi hostnya, ya dia bisa lanjut gitu. Tapi kayaknya abis itu nggak bisa lanjut lagi gitu. Nah kalau platform Zoom ini memang dia untuk meeting, jadi dia bisa share screen, stabil, dan multiple layout. Multiple layout ini tuh maksudnya dia bisa punya beberapa layout, misalkan yang active speaker, yang speaker yang ngomong yang gede, yang lainnya kecil, ataupun misalkan yang lainnya equal gitu, jadi sama besar gitu. Nah, cuman enaknya dia mesti register account apa segala gitu ya. Jadi lu nggak otomatis punya Zoom. Nah, yang Google Meet ini gue rasa buat teman-teman lagi sekolah banyak banget yang pakai ini nih, banyak banget gitu. Nah, dia dari Google sebenarnya, kok tapi nggak juga tuh gue punya nama sekolah gue bukan pakai @gmail.com. Iya bener, jadi Gmail itu punya namanya Google for Education gitu. Google for Education itu salah satu fasilitas ini adalah Google Meet gitu. Maka dengan email sekolah lu bisa punya Google Meet gitu. Tapi kalau lu nggak punya Google for Education ya lu nggak bisa pakai. Contoh yang sekarang pakai Google Meet, lu login aja coba pakai Google Gmail lu di Google Meet, pasti abis itu lu nggak bisa meeting, lu hanya bisa join meeting doang gitu. Nah maka itu sebenarnya Google Meet ini license ya, dia bisa share screen, dia juga stabil, dan dia juga punya multiple layout gitu ya. Ini bagus lah sebenarnya. Nah Google Hangout adalah fasilitas free-nya gitu. Jadi ini free-nya dari si Google Meet nih gitu, free, punya Gmail, hanya perlu Gmail account, share screen, stabil. Nah ini stabil nih jadi kekuatannya nih. Jadi kemarin itu gue coba pakai Line, pakai Webex, nah Google Hangout itu yang paling stabil gitu. Kemarin malam gue coba pakai Google Meet sama orang yang punya Google Meet, menurut gue jauh lebih bagus Hangout, tapi 11-12 selama Hangout. Cuman jujur aja kekurangan dia adalah single layout ya. Kekurangan dia adalah single layout, dia hanya bisa punya
satu layout yaitu active speaker aja begitu. Webex meeting gue nggak bahas karena dia kurang lebih sama seperti Zoom ya, dia mesti register account tapi dia nggak 40 menit, itu bedanya. Nah, di video kali ini gue juga akan kasih tahu gimana caranya kita bikin meeting gitu, menjadi host gitu untuk Google Hangout aja. Oke, jadi lu pertama lu buka Gmail, sebenarnya lu buka Gmail, terus lu buka Google Calendar. Ya, buka Google Calendar, kan kalau diklik sebelah kanan tuh suka ada yang 3x3 kotak. Nah, itu aja, lu klik aja gitu. Nah, misalkan lu mau meeting nih tanggal 29 kayak gitu. Lu tinggal klik, udah add title Hangout. Yuk. Nah, habis itu lu pasang add time-nya. Jam berapa lu mau meeting? Nah, mau ngobrol sama teman-teman lah. Jam 3 lah, atau jam 5, jam 6, jam 6. Oh, misalkan lu mau pakai nih buat bahas-bahas tugas sekolah gitu. Aduh, sebelum dikumpul jam 4, jam 2.45 ngumpul yuk gitu. Di sini add guest lu bisa ketik nama orangnya gitu, misalkan nih gue mau ngirim ke diri gue sendiri gitu. Anyway, gue pakai email yang ini, gue pakai invite yang lain gitu ya, seperti itu. Terus abis itu ngapain? Abis add guest, nah add location or conferencing, udah selesai. Add description kalau mau, kalau nggak udah save, send, selesai. Nah, terus pas hari H gimana? Pas waktunya kita mesti hangout, klik join, dia langsung kebuka. Cara lu berjoin mau sama di sini, gampang banget kan? Udah join, udah mulai deh meeting. Bagus nggak? Keren ya, keren lah. Oke, gitu aja dari gua untuk kali ini ya, semoga membantu dan semoga teman-teman bisa meeting online buat tugas sekolah, buat juga ketemu sama teman-teman, persekutuan apapun sekarang bisa pakai ini ya. Ini aja dari gua, thank you, bye.